Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi tentang hak atas tanah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bambang Tiantoro. Saya pengampu dosen mata kuliah administrasi pertanahan sekaligus sebagai praktisi di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai hak atas tanah tentunya berkaitan erat dengan pengertian tanah dan juga fungsi yang diembannya, menyangkut kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Untuk tanah di Indonesia dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tanah yang berada di dalam kawasan hutan dan tanah yang berada di luar kawasan hutan. Untuk kawasan hutan sendiri, itu adalah tanah yang merupakan dimiliki oleh negara, oleh bangsa Indonesia, tapi secara penguasaannya oleh pemerintah atau negara, dan untuk pengolahannya oleh instansi atau institusi yang menangani bidang kehutanan. Mereka mempertahankan supaya fungsi hutan itu tetap bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, lestari dan sebagainya. Untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak bisa dilekati hak atas tanah manapun saja, sehingga kawasan hutan itu adalah kawasan yang murni untuk dipertahankan sebagai fungsi hutan yang notabene adalah tanah milik tanah yang dikuasai oleh negara. Untuk atas tanah kita akan bicara mengenai kawasan tanah yang berada di luar kawasan non hutan. Untuk kawasan tanah yang berada di kawasan non hutan itu ada dua jenis, yaitu tanah yang merupakan tanah negara dan tanah yang merupakan tanah bukan tanah negara. Ya, di dalam data yang kami miliki di Pusat Data Informasi ATF BPN, sampai dengan saat ini bidang tanah yang merupakan tanah bukan negara yang akan didaftarkan kurang lebih ada 162 juta bidang tanah. Sampai dengan saat ini yang sudah terdaftar dalam artian sudah diukur dan sudah didaftar sebanyak kurang lebih 109 juta, sehingga kurang lebih hampir sekitar 17 juta yang belum terdaftar. Dari 109 juta kurang lebih sekitar 88,9 juta yang sudah bersertifikat. Artinya bidang tanah yang sudah terdaftar ada beberapa yang belum tersertifikatkan. Nah, ini dalam mata kuliah ini kita akan fokuskan kepada tanah-tanah yang berada di luar kawasan hutan yang merupakan tanah potensi yang bukan tanah negara yang bisa untuk disertifikatkan. Kembali kepada jenis hak atas tanah, ada beberapa jenis hak atas tanah yang akan disampaikan berikut ini. Menurut regulasi yang terbaru, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, sekaligus regulasi ini merupakan regulasi yang mengamandemen dari regulasi sebelum-sebelumnya. Dikatakan dalam Perpres Nomor 18 itu ada definisi yang menurut kita semua perlu untuk kita ketahui apa itu tanah negara. Karena tadi saya sampaikan bahwa jenis tanah yang berada di luar kawasan hutan ada tanah negara dan juga tanah yang bisa dilekati hak atas tanah yang berada pada tanah yang bukan tanah negara. Pengertian dari tanah negara berdasarkan regulasi itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara
adalah tanah yang tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan atau bukan merupakan aset milik negara atau barang milik daerah. Itu definisi mengenai tanah negara. Kemudian hak atas tanah. Hak atas tanah itu juga ada terminologinya. Hak atas tanah itu berdasarkan dari PP nomor 18 tahun 2021 dikatakan adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah itu sendiri, termasuk ruang di atas tanah ataupun di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah ataupun ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah. Saya kira itu yang definisi mengenai hak atas tanah. Di dalam regulasi PP 18 memang disebutkan secara tegas ada beberapa jenis hak atas tanah yang akan diberikan kepada satu bidang tanah. Apakah itu HPL, hak pakai, hak milik, hak guna bangunan, ataupun hak guna usaha. Memang ada beberapa jenis hak yang lainnya, tapi tidak tidak tersebutkan di dalam regulasi PP nomor 18 tersebut. Untuk kembali ke definisi untuk tanah negara. Tanah negara memerlukan tanah yang belum dilekati oleh sesuatu hak, yang tidak dilekati oleh suatu hak. Tanah negara itu meliputi ada beberapa tipologi. Yang pertama, tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh pemerintah, peraturan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah reklamasi. Yang ketiga, tanah timbul. Yang keempat, tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan satu hak tertentu. Kemudian tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, atau yang keenam tanah telantar, yang ketujuh tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan ataupun pembaharuan. Kemudian tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang karena akan dipergunakan, misalkan akan dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Atau yang tanah sejak semula berstatus sebagai tanah negara. Nah, ini tipe-tipe tanah negara yang tersebut di dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2021. Nah, sekarang kita bicara mengenai jenis hak atas tanah selain tanah negara. Yang pertama adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan didefinisikan sebagai hak menguasai di negara yang kewenangannya itu yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Ini biasanya hak pengelolaan itu diberikan kepada instansi pemerintah pusat, misalkan instansi pemerintah daerah atau badan usaha milik negara, baik di pusat ataupun di daerah. Yang terbaru adalah kepada Bank Tanah sesuai dengan peraturan presiden nomor 64 tahun 2021 ataupun badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kemudian hak pengelolaan itu sumbernya bisa berasal dari tanah negara ataupun tanah adat. Bisa juga berasal dari tanah adat, berasal dari tanah ulayat ya. Dari tanah ulayat itu kalau HPL-nya yang ditetapkan menjadi satu hak pengelolaan itu mesti ada persetujuan dari menteri. Kemudian hak pengelolaan bisa juga berasal dari tanah negara. Misalkan dari satu tanah negara yang akan diserahkan kepada satu badan, satu institusi yang menyangkut pertanahan, misalkan seperti dulu itu tanah milik Perumnas itu diberikan hak pengelolaan.
pada saat di awal memang pelunas itu berasal dari sebagian tanah adat yang mereka dibebaskan, diberikan kepada pelunas. Pelunas itu Perumahan Umum Nasional. Nah, itu diberikan hak atas tanahnya berupa hak pengolahan. Kemudian juga HPL itu, hak pengolahan, dapat dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan seluruhnya ataupun sebagian. Untuk sebagian mungkin saja mereka dimanfaatkan oleh si entitas yang mengolah bidang tanah tersebut, ataupun bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Tentunya saat pengkerjasamaan itu mesti mengikuti kepada satu aturan main. Salah satunya adalah mereka yang bekerja sama mesti membayar pemasukan kepada negara. Kemudian HPL ini secara karakternya tidak bisa untuk dijaminkan sebagai hutang, dan juga HPL ini tidak dapat dialihkan, apakah beralih ataupun dialihkan. Nah, HPL juga dapat terhapus menjadi tanah negara ya. Kalau misalkan HPL tersebut digunakan untuk kepentingan umum, kemudian mungkin saja HPL itu akan ditetapkan sebagai tanah yang musnah, misalkan karena musibah, karena kejadian yang tidak kita prediksi ya, yang tidak di luar jangkauan kemampuan manusia, atau juga yang tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, ditetapkan sebagai tanah terlantar. Nah, HPL itu pada saat akan menjadi ujungnya hak atas tanah itu adalah sertifikat. Nah, HPL bisa mulai terbentuk sebagai sertifikat apabila sejak didaftarkan kepada kantor pertanahan. Itu yang mengenai hak pengolahan. Yang kedua adalah hak milik. Hak milik itu secara definisi di dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 dikatakan sebagai hak turun-temurun, hak yang terkuat dan hak yang terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sehingga tanah itu bisa untuk dimiliki seutuhnya oleh si pemilik. Tetapi di dalam pasal 20 ayat 2 dikatakan bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial yang mesti juga memperhatikan keberlangsungan dan juga memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalkan tanah yang dimiliki oleh seseorang, katakanlah milik si A, tetapi dia tidak difungsikan, tidak dimanfaatkan, itu juga hal yang salah. Sementara di masyarakat tetangganya banyak yang mereka membutuhkan tanah untuk pemanfaatan, misalkan pertanian, untuk menambah pemasukan, menambah kesejahteraan kepada masyarakat tersebut. Sehingga di dalam pasal 20 ayat 2 dikatakan bahwa hak milik itu adalah bukan hak yang mutlak, bukan hak yang tidak terbatas, tetapi dia punya fungsi sosial, fungsi yang perlu untuk dimanfaatkan. Untuk hak milik ini, karena dia merupakan hak yang sangat terkuat dan hak yang terpenuh yang dipunyai oleh orang atas tanah tersebut, hak milik dapat diperjualbelikan, bahkan juga dapat dijaminkan sebagai hutang yang kita kenal di dalam dikenal di masyarakat sebagai hak tanggungan. Hak tanggungan. Kemudian untuk hak milik ini, subjeknya orang yang memiliki tanah tersebut hanya terbatas kepada WNI. Dulu ada badan hukum yang bisa memiliki hak milik, tetapi adalah badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 38 tahun 63. Sejak itu memang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk beberapa badan hukum
apakah yang berdokumen ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan hak tanahnya sebagai hak tanah milik. Kemudian juga hak milik juga bisa dimiliki oleh warga negara asing, tetapi dia karena pewarisan, bukan karena wasiat. Ini pada saat setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian terjadinya hak milik pada saat terjadinya sertifikat hak milik pada saat didaftarkan. Jadi semua jenis hak itu ujungnya adalah pensertifikatan. Nah, terjadinya sertifikat pada saat hak atas tanah tersebut, apakah hak pengelolaan, hak milik ataupun hak yang lainnya, pada saat mulai didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat. Demikian pula halnya dengan hampir sama dengan hak pengelolaan, bahwa hak milik itu meskipun dia merupakan merupakan hak yang terkuat, terpenuh, hak turun temurun, tapi juga dapat terhapus apabila yang pertama karena mungkin dicabut haknya itu, salah satunya karena memang untuk kepentingan umum, atau si subjeknya menyerahkan dengan sukarela kepada negara. Yang berikutnya apabila tanah tersebut ditelantarkan. Perlu saya garis bawahi, untuk semua jenis hak atas tanah apabila ditelantarkan, dia dapat terhapus di dalam otomatis menjadi milik negara. Yang berikutnya juga karena menyangkut kepada subjeknya adalah salah satunya adalah WNI. Kalau misalkan si subjek itu melepaskan status warga negara Indonesia, otomatis dia akan hapus juga hak miliknya. Demikian pula halnya kalau hak milik itu menjual kepada pembeli yang merupakan warga negara asing. Yang berikutnya karena sifatnya force majeure, tanah yang musnah, misalkan karena bencana alam. Itu untuk yang jenis yang kedua, untuk jenis hak atas tanah, hak milik. Kemudian yang berikutnya jenis hak yang lain adalah hak guna usaha. Hak guna usaha itu secara definisi dikatakan bahwa hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Untuk apa? Untuk usaha pertanian, usaha perikanan, dan usaha peternakan. Nah, ini jangka waktu ini merupakan satu batasan pemanfaatan untuk yang 3 usaha yang tadi saya sebutkan. Proses jangka waktunya pada saat dia pemberian pertama kali, jangka waktunya adalah selama 35 tahun. Kemudian setelah 35 tahun dapat diperpanjang selama paling lama 25 tahun. Kemudian dapat diperbaharui selama 35 tahun, sehingga totalnya hampir 95 tahun pemanfaatan usaha untuk pertanian, perikanan, peternakan. Secara subjeknya untuk HGU itu adalah dimohonkan oleh badan hukum yang memang berdiri di Indonesia, berkedudukan Indonesia, dan pemilik badan hukum tersebut adalah WNI. Jadi kalau misalkan dia tidak memenuhi kriteria itu, tidak diberikan, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai hak untuk mendapatkan HGU. Kemudian kalau misalkan untuk hampir sama dengan hak milik ataupun hak pengelolaan, di dalam HGU itu akan terhapus kalau yang pertama jangka waktunya berakhir. Pengertian jangka waktu itu yang tadi saya sebutkan, ada proses pemberian, ada proses perpanjangan, ada proses pembaharuan. Nah, pada saat perpanjangan setelah 35 tahun dia tidak untuk mengurus kepada masa perpanjangan, masa pemberian tidak mengurus kepada masa perpanjangan,
otomatis HGU-nya akan terhapus. Atau dia akan dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena syarat yang tidak terpenuhi. Misalkan selama dalam masa periode, katakanlah masa pemberian itu 35 tahun, ternyata fungsi yang dimohonkan untuk misalkan sebagai tanah pertanian, ternyata dia tidak menjalankan fungsinya sebagai tanah pertanian, itu bisa dihentikan. Artinya sepanjang waktu sejak dikeluarkannya hak atas tanah itu akan dipantau, dimonitor apakah berjalan sebagaimana yang telah dimohonkan atau tidak. Atau juga barangkali karena si pemegang HGU-nya melepas karena suatu hal. Kemudian bisa juga memang di atas tanah tersebut akan dibuat satu proyek strategis nasional untuk kepentingan umum. Ini bisa dilepas sebagian. Tentunya ada penggantian. Nanti mungkin barangkali akan disampaikan dalam sesi materi yang lain di pengadaan tanah. Kemudian juga kalau HGU-nya akan ditelantarkan oleh pemilik HGU, tidak dimanfaatkan, otomatis dia akan terhapus. Kemudian juga karena force major, karena kejadian bencana alam yang keluar dari kemampuan manusia. Ini mengenai hak guna usaha. Yang berikutnya adalah hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau yang dikenal sebagai HGB. HGB secara definisinya itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Artinya hak ini adalah hak yang sifatnya itu menguasai dan memanfaatkan, bukan memiliki. Untuk pemilikannya itu semua tipe untuk HGU ataupun HGB itu adalah tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga yang diberikan kewenangan kepada mereka dalam bentuk hak atas tanah HGU ataupun HGB sifatnya adalah memanfaatkan lokasi tanah yang dimohonnya sesuai dengan peruntukan. Kemudian sama juga untuk subjek hak guna bangunan hampir sama dengan hak guna usaha, bahwa dia diberikan kepada badan hukum yang didirikan di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan menurut hukum di Indonesia, dan pemilik badan hukum tersebut adalah berstatus WNI. Karena dikatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu sesuai definisinya, tentunya HGB ini juga hampir sama dengan HGU. Ada masa yang namanya pemberiannya, kemudian perpanjangan dan pembaruan. Di dalam HGB ini pemberiannya, masa waktu dalam tahap pemberian adalah selama 30 tahun. Kalau misalkan 30 tahun masih difungsikan, dapat diperpanjang selama 20 tahun. Kemudian pembaruan demikian pula halnya selama 30 tahun. Sehingga total waktunya adalah sekitar 80 tahun untuk hak guna bangunan. Untuk hapusnya hak guna bangunan sama pula halnya dengan hak guna usaha ataupun hak pengelolaan atau hak milik. Apabila jangka waktunya sudah berakhir, kemudian dihentikan sebelum jangka waktu karena tidak memenuhi syarat, atau dilepas oleh pemegang hak guna bangunan, ditelantarkan ataupun karena musnah. Untuk HGB asal hak atas tanah untuk hak guna bangunan bisa berasal dari tanah negara yang diberikan oleh negara untuk dimanfaatkan, atau bisa berasal dari tanah hak. Nah, ini agak unik. Kita kembali ke yang awal tadi, HPL.
HPL ini agak unik. Memang HPL itu merupakan satu bisa dikatakan sebagai tanah negara sebetulnya yang dilimpahkan kepada satu entitas. Tetapi di atas HPL tersebut bisa diberikan hak-hak yang lain. Misalkan hak guna bangunan ataupun hak milik. Nah, kalau misalkan di atas tanah HPL diberikan hak guna bangunan karena akan misalkan difungsikan buat kegiatan bangunan ataupun properti, itu akan diberikan hak guna bangunan. Seandainya propertinya berupa perumahan dengan kategori termasuk yang menengah ke bawah dengan luasan yang tertentu, itu bisa nantinya itu hak guna bangunan yang diberikan kepada perusahaan di atas HPL pada saat dia membangun usaha rumahnya, kemudian dia menjual kepada konsumen. Si konsumennya bisa untuk meningkatkan haknya menjadi hak milik. Kemudian yang berikutnya hak pakai. Tadi kita sudah bicara mengenai hak pengolahan, hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang berikutnya adalah hak pakai. Hak pakai saya definisi hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai negara. Ini diberikan kepada instansi pemerintah pusat ataupun di daerah, atau juga bisa diberikan kepada warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Tentunya ada persyaratan. Warga negara asing itu misalkan secara fungsinya akan dibuat satu fungsi sebagai tanah duta besar, itu bisa diberikan hak pakai. Atau misalkan mereka bisa menempati satu rumah tinggal diberikan hak pakai sepanjang difungsikan sesuai dengan fungsinya. Katakan ditempati sebagai, katakan WNA dia menempati satu rumah, diberikan hak pakai. Kalau misalkan WNA tersebut sudah tidak tinggal di situ, maka hak pakainya akan terhapus. Ini menjadi satu yang sempat menjadi viral pada saat yang lalu. Kok warga negara asing bisa memiliki sepanjang dia menempati rumah tersebut. Kemudian juga hak pakai bisa diberikan kepada badan keagamaan, katakanlah seperti musola dan sebagainya. Nah, ini diberikan hak pakai. Hak pakai ini selama jangka waktu, ada yang selama jangka waktu tertentu, ada yang selama tanah itu dipergunakan untuk keperluan tertentu. Kalau misalkan untuk yang musola misalkan seperti itu, sepanjang dia difungsikan sebagai musola tidak akan ada jangka waktu, tapi selama itu dipergunakan. Untuk yang hak pakai hampir sama dengan HPL, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dijaminkan sebagai hutang. Demikian pula halnya dengan hak pakai pun juga bisa terhapus. Terhapusnya sama dengan hak yang lainnya karena jangka waktu yang sudah berakhir, dihentikan dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, dan juga dimusnah karena kondisi alam. Baik, saya kira itu beberapa jenis hak atas tanah sesuai dengan regulasi yang ada berdasarkan PP 18 tahun 2021 dan beberapa jenis tanah yang tidak bisa dilekati hak. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.